Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Adesi dan anggota saya yang bernama Anggi Agustina Harahap dan Tri Kristia Mesiastini. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah kami review. Jurnal yang kami review adalah Journal of Entomology and Zoology Study. Adapun topik bahasan yang akan kami bahas pada PPT kali ini yaitu ada pendahuluan, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Jurnal yang kami ambil ini yaitu membahas tentang semua biota yang ada pada perairan. Seperti yang kita ketahui, peningkatan produksi biomasa dianggap sebagai pertumbuhan yang umumnya dihitung dengan selisih biomasa akhir dan awal ikan dalam suatu tambak, di mana pertumbuhan diasumsikan konversi pakan menjadi daging. Dalam artian sebenarnya, yaitu pertumbuhan hanyalah akumulasi massa otot yang dengan kata lain adalah pertambahan protein. Transportasi protein makanan menjadi protein jaringan membutuhkan rangkaian reaksi di dalam tubuh. Memahami mekanisme molekuler dari semua proses ini akan mengungkapkan gambaran dalam pertumbuhan. Seperti yang kita ketahui yaitu nutrigenomik adalah pemahaman tentang bagaimana bahan kimia alami dalam makanan mengubah ekspresi molekuler dari informasi genetik. Nah, pada jurnal ini penelitian nutrisi baru-baru ini menekankan peran nutrisi pada ekspresi gen dan pengaturannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Tri Kristia Mesiastini dan Anggi Agustina Harahap. Untuk selanjutnya itu tentang teknik genomik, proteomik, dan metabolomik baru telah memfasilitasi studi nutrisi dan konstituen makanan lainnya untuk menentukan faktor penting dalam interaksi nutrisi gen pada tingkat sel dan individu. Ketika gen diaktifkan atau diekspresikan, protein diproduksi yang mungkin memiliki beberapa fungsi biokimia atau fisiologi sel. Nutrigenomik juga melibatkan identifikasi gen yang bertanggung jawab untuk produksi protein penting nutrisi seperti enzim pencernaan, molekul transportasi yang bertanggung jawab untuk membawa nutrisi dan kofaktor di tempat penggunaannya. Oleh karena itu, interaksi nutrisi gen tidak hanya mencakup efek nutrisi pada gen, tetapi juga efek susunan genetik pada metabolisme nutrisi. Lalu selanjutnya itu ada hasil, di mana modifikasi epigenetik semacam itu dapat mengakibatkan perubahan ekspresi gen yang dapat bertahan sepanjang hidup hewan, dan bahkan dapat bertahan lintas generasi. Metilasi DNA biasanya terjadi pada basa sitosid yang diikuti oleh guanosin dan mempengaruhi transkripsi gen dan stabilitas genomik. Ketika modifikasi ini terjadi di daerah promotor gen, ekspresi diubah. Peningkatan metilasi biasanya dikaitkan dengan pembungkaman gen atau penurunan ekspresi gen. Baiklah, selanjutnya itu ada pembahasan. Dalam aquaculture, sebagian besar studi nutrigenomik saat ini melibatkan pendekatan transkriptomik, di mana produk transkripsi yaitu mRNA diselidiki yang memberikan informasi tentang efek nutrisi pada gen. Pendekatan genomik kontemporer yang sering diadaptasi dari penelitian manusia atau biomedis, seperti cloning dan pengurutan cDNA, analisis mikroarray atau ekspresi cDNA, dan genomik fungsional, telah membuka kemungkinan baru bagi ahli bioteknologi aquaculture untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ikan, meningkatkan ketahanan terhadap patogen dan stresor, meningkatkan kualitas stok induk, dan menciptakan peluang untuk membuat produk baru atau berbeda dengan mengubah susunan genetiknya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Aquaculture merupakan sistem yang kompleks di mana tanah dan air sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan organisme akuatik. Namun, pakan tampaknya menjadi faktor utama pertumbuhan ikan, tetapi laju pertumbuhan ikan terutama diatur oleh nutrisi yang tersedia dari pakan dan badan air. Penelitian tentang nutrisi hewan air telah menunjukkan bahwa ekspresi gen terkait dapat dimodifikasi dengan komponen makanan yang berbeda. Dari sudut pandang nutrigenomik, nutrisi adalah sinyal makan yang dideteksi oleh sistem sensor seluler dan
yang mempengaruhi ekspresi gen dan protein sebagai konsekuensinya produksi metabolit. Oleh karena itu, saat ini diterima secara umum bahwa komponen pakan memiliki dampak besar dalam ekspresi gen terkait, serta kesejahteraan hewan air yang dipelihara. Baiklah, pada jurnal yang telah direview bahwa nutrigenomik pada jurnal ini mencakup hewan atau biota dalam perairan tersebut, sehingga metode dan teknik pada penggunaan nutrigenomik ini bermacam-macam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.